sekalian. Selamat Natal. Terima kasih. Bapak Mama, kita dalam kebaktian pagi ini, tepatnya dalam kebaktian Natal pertama. Kita ada dalam sebuah tema besar, dan mereka akan menamai dia iman. Sekali lagi, tema dan mereka akan menamai dia imannya. Sebuah tema yang disepakati oleh persekutuan gereja di Indonesia dalam konferensi wali gereja-gereja di Indonesia dengan berdasar pada Matius 1 ayat 23. Bapak Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi ini, tema ini dihasilkan melalui sebuah pergumulan besar. Tema ini diangkat untuk menjawab situasi dunia yang sedang terancam COVID-19 yang sampai dengan saat ini belum berakhir, dan juga dalam permasalahan lainnya yang sedang dihadapi oleh dunia. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, apapun situasi yang sedang kita alami, seberat apapun beban-beban hidup yang kita pikul, tetap dan terus ada dalam sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah beserta kita. Allah beserta kita adalah sebuah pengakuan iman yang berdasarkan pada pengalaman rohani, membuktikan bahwa benar Allah beserta kita. Jika Allah tidak beserta kita, mustahil kita selamat melewati perjalanan panjang yang penuh onak dan duri, yang penuh cobaan, yang penuh penderitaan, yang penuh dengan masalah-masalah hidup lainnya. Sekali lagi, jika Allah tidak menyertai kita, mustahil kita bisa melewati perjalanan panjang yang cukup beresiko. Hanya karena Allah beserta kita, sekali lagi, hanya karena Allah beserta kita, bukan karena kuat dan hebat kita. Amin. Karena itu ada rasa syukur di hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih berdiri tegak sampai dengan detik ini. Sekali lagi, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena Allah menyertai kita. Orang yang tidak bersyukur berarti orang yang menyangkali penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Saya membayangkan pagi ini kebaktian penuh sesak. Ya, kita akan kesulitan mengatur cara, tapi ternyata banyak bangku yang kosong. Ya, Bapak Mama, sekali lagi, hanya karena Allah beserta kita, kita mampu melewati perjalanan hidup yang panjang dengan berbagai bentuk pergumulan yang amat sangat berat. Ada yang di antara kita yang menyerah, bahkan sampai pada titik putus asa. Ada yang tidak lagi bersemangat menjalani hidup ini oleh karena sakit yang amat sangat berat. Sampai hari ini belum juga sembuh. Ada yang jenuh menjalani kehidupan ini oleh karena ada begitu banyak persoalan yang melilit.
menyelesaikannya. Bahkan dia mengira bahwa semua yang dia alami tidak akan pernah berakhir. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, sekali lagi apapun kondisi yang sementara kita alami, apapun keadaan yang sementara kita hadapi, tapi sampai pada titik ini, kita masih bisa bernapas. Kita masih bisa melihat indahnya hidup ini. Kita masih saling bertegur sapa satu terhadap yang lain. Kita masih bertemu satu dengan yang lain. Kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan sampai pada detik ini. Sekali lagi, bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena Allah beserta kita. Bapak, Mama, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu yang diminta dari orang-orang percaya adalah bukan emas, kemenyan, dan murah. Yang diminta daripada kita adalah ungkapan syukur, rasa terima kasih untuk pemeliharaan hidup yang datangnya daripada Tuhan, yang memungkinkan kita untuk masih bisa hidup dan berkarya. Bapak, Mama, saudara yang Tuhan Yesus kasih, bacaan firman Tuhan pagi ini menceritakan tentang pergumulan sepasang kekasih, Yusuf dan Maria. Mereka masing-masing bergumul serius terkait kehendak Allah dalam melibatkan mereka dalam karya penyelamatan bagi dunia. Dalam cerita firman Tuhan kita mendapatkan keterangan bahwa Yusuf dan Maria sudah bertunangan. Itu berarti bahwa tinggal satu tahapan lagi, mereka akan resmi menjadi pasangan suami istri. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan berita yang tidak enak, yang sangat mengganggu hubungan mereka. Berita itu disampaikan oleh malaikat Tuhan bahwa Maria sedang mengandung. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bapak, Mama, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, Maria adalah seorang perempuan yang sangat setia. Ia benar-benar menjaga kesucian hidupnya dengan tidak berbuat cemar. Karena itu ketika ia mengetahui bahwa ia sedang mengandung, sebagai manusia tentu dia kaget. Dia kaget. Kagetnya dia karena memang benar-benar dia sangat-sangat menjaga kesucian hidupnya. Dia tidak berbuat cemar. Karena itu dia kaget dengan berbagai pertanyaan. Tetapi pada akhirnya dia dikuatkan dengan suara malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, ketika Maria mendengar bahwa kehamilannya itu oleh karena perbuatan Roh Kudus, ia sangat-sangat yakin akan perkataan malaikat itu. Karena itu dia siap untuk menjalani semua yang menjadi rencana Tuhan bagi hidupnya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan Yusuf? Ketika ia mengetahui bahwa Maria mengandung, Yusuf adalah seorang laki-laki yang sangat setia. Ia sangat tulus mencintai Maria. Ia sangat menjaga hubungan baik.
Karena itu ia kaget ketika ia mendengar bahwa Maria mengandung. Sebagai seorang laki-laki yang setia, pasti dia marah, ya, siapapun dia, pasti dia marah. Apalagi dia tidak melakukan sesuatu sampai pada Maria bisa hamil. Karena itu ia kecewa, benar-benar dia kecewa. Karena ia sangat yakin bahwa itu bukan perbuatannya sehingga Maria hamil. Karena itu dalam cerita selanjutnya, Yusuf secara diam-diam ingin menceraikan Maria. Tetapi melalui mimpi datang suara malaikat dari Tuhan yang menyampaikan perihal Maria mengandung. Ia mengandung dari Roh Kudus dan ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan dinamakan Immanuel, yang artinya Allah menyertai. Karena itu Bapak Mama saudara sekalian, pada akhirnya Yusuf segera urung niatnya untuk menceraikan Maria. Karena ia yakin benar Maria tidak seperti yang ia pikirkan. Maria juga tidak seperti yang orang lain pikirkan. Ia yakin benar bahwa Maria adalah seorang perempuan yang taat dan takut akan Tuhan. Karena itu tidak mungkin ia melakukan hal-hal yang di luar keinginan mereka, bahkan juga menyakiti hati Tuhan. Bapak-bapak, saudara yang Tuhan Yesus kasih, cerita tentang Maria hamil oleh Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan dinamai Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Berita itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saat itu manusia berada dalam situasi hidup yang berat. Ada dalam berbagai tekanan hidup, ada dalam berbagai permasalahan, ada dalam berbagai persoalan. Karena itu Bapak-bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika mereka mendengar berita itu, mereka sangat bersuka cita. Terutama para gembala. Bapak-bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, benda-benda yang disebutkan dalam cerita Natal, ada bangunan, ada kain lampin, ya, ada para gembala, ada orang-orang Majus. Semua yang disebutkan itu tentu ingin menjelaskan kepada kita bahwa Sang Immanuel itu, dia datang menjumpai manusia dengan tidak membeda-bedakan. Bahkan semua tanda-tanda itu disebutkan, kain lampin, paungan, dan seterusnya, merupakan tanda kedekatan Allah dengan orang-orang kecil dan sederhana. Bapak-bapak saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi, berita Natal itu sampai tersebar ke ujung-ujung bumi. Semua mereka yang mendengarnya ada kegirangan, ada sukacita tersendiri. Semua kita yang merayakan Natal hari ini, kita juga ada dalam sukacita yang sama, ya, bahwa sebenarnya Sang Immanuel itu sudah lahir. Allah menyertai kita. Bapak-bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menyampaikan, ya, dalam seruan kita bahwa benar Allah menyertai kita, tentu kita mengingat banyak hal, ya, banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita temui, yang kita dapati
sepanjang 1 tahun perjalanan hidup. Seperti apa bentuknya, seperti apa ceritanya, masing-masing orang yang lebih mengetahuinya. 1 tahun ini saya jalani dalam hidup seperti apa, kesusahannya seperti apa, penderitaannya seperti apa, keluh kesah kita seperti apa, pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan